Pak Iman, sugeng dalu Pak Iman. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Ya, Bapak Ibu, Gereja bukanlah jam saya jam 7, jamnya Bapak Ibu jam 7 juga nggak? Sama Pak. Ya, kita samakan waktu dulu, sama gitu ya. Oke, kalau waktunya sudah sama, karena sudah jam 7 berarti apa? Ya, Bapak Ibu. Tandanya apa? Kita mulai atau kita selesai? Gimana, Bapak Ibu? Berarti kita mulai atau gimana kalau sudah jam 7? Mulai Pak. Nah, oke, Mulai. baik. Mulai. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 tepat, kita akan memulai PRT lansia kita pada kesempatan malam hari ini, sore menjelang malam hari ini, dengan kita mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari KJ 439 berjudul Bila Topan Keras Melanda Hidupmu, ya. KJ 439 Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Kita akan dengarkan bersama. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu di dalam, kau niscaya kau boleh kasihnya. Berkat Tuhan hari Tuhan, kau boleh kasihnya. Berkat Tuhan hari Tuhan, kau niscaya kau boleh kasihnya. Adakah beban berdua kau pernah, salib yang kau pikul menentang berat, bertanya pasti kau lega, dan menjadi terus bahagia. Berkat Tuhan hari Tuhan, kau boleh kasihnya. Berkat Tuhan hari Tuhan, kau niscaya kau boleh kasihnya. Dalam pergumulan di dunia, janganlah khawatir berada, hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah bahwa berkat menyertaimu. Berkat Tuhan hari Tuhan, dan kau boleh kasihnya. Berkat Tuhan hari Tuhan, kau niscaya kau boleh kasihnya. Ya, kita akan memulai dengan doa buka. Saya minta dengan hormat Pak Puji untuk membuka di dalam doa di waktu dan tempat, dipersilakan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Allah surgawi, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memelihara dari sepanjang pagi hingga malam hari ini. Saatnya kami mau merenungkan firman Allah yang akan disampaikan oleh Pak Sam Tuhan. Mari buka hati kami, dan biarlah firman Allah itu tertanam dan dimampukan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan memberikan hikmat di dalamnya untuk Pak Sam yang akan menyampaikan firman Allah. Berkati setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah malam hari ini. Inilah seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Puji.
Baik Bapak Ibu, kita akan bersama membuka bacaan Alkitab kita yang diambil dari Mazmur 97. 97. Mazmur 97, ya, Bapak Ibu. Ayat Ya, 1. dari pertama ayat pertama sampai yang ke-12. Jadi satu Mazmur ya. Mazmur 97, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan dengarkan pembacaan Mazmur 97. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Baik, demikianlah pembacaan kitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu, coba saya tanya dulu. Kalau mendengar kata berhala, berhala itu apa yang terbayang Bapak Ibu? Kalau bicara berhala tuh yang kebayang itu apa? Coba Bapak Ibu. Berhala. Patung. Oh, ada lagi nggak Bapak Ibu selain patung? Berhala. Berhala. Ayo Bapak Ibu, berhala selain patung ada lagi nggak yang kebayang Bapak Ibu? Yang disembah. Yang disembah. Nyembah orang. Ada lagi apa lagi Bu? Sorry. Nyembah orang juga bisa. Menyembah orang bisa. Menyembah pohon yang besar. Menyembah pohon ya. Apalagi Bapak Ibu ada lagi. Coba berhala. Harta. Ya Bu. Harta Pak bisa jadi berhala. Harta bisa jadi berhala gitu ya. Berhala, benda atau segala sesuatu. Ada lagi Bapak Ibu berhala? Benda atau segala sesuatu yang ya, Pak Teja silakan. Gimana Pak? Halo, benda atau segala sesuatu yang diutamakan di dalam hidupnya. Benda atau segala sesuatu yang diutamakan ya. Nah, biasanya berhala itu asosiasinya sesuatu yang kita sembah ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu pernah membuka peta Indonesia, kalau buka peta Indonesia, itu ada namanya selat berhala Bapak Ibu ya. Nih saya tunjukkan. Selat berhala itu ada di sekitaran di daerah Pulau Sumatera ya. Ada namanya selat berhala. Apakah ada kaitannya dengan berhala yang kita bahas? Enggak jawabannya. Karena ini hanya penamaan. Berhala. Tetapi pada dasarnya Bapak Ibu, berhala itu pasti yang lebih mudah kita bayangkan
itu berkaitan dengan sesuatu yang kita sembah. Patung ya, patung, pohon, harta benda ya, sesuatu yang diagung-agungkan, berhala itu ya. Kalau kita melihat dalam bahasa Inggrisnya ya, berhala itu bahasa Inggrisnya adalah idol ya. Idol ya. Idol ya. Idol tulisannya. Berhala dalam bahasa Inggris namanya idol. Sesuatu yang menjadi idola, sesuatu yang menjadi pusat kehidupan. Tetapi pusat kehidupannya itu yang dipuja itu bukan Tuhan. Nah, idol. Ya, makanya kalau di dalam bahasa Inggris suka suka jadi ada istilah namanya idolatri gitu ya. Pemberhalaan, pemujaan. Nah, kalau kita suka nonton kontes menyanyi ada namanya Indonesian Idol, bisa kita artikan sebagai pujaan Indonesia, bisa kita artikan sebagai idola Indonesia, bahkan bisa juga kita artikan sebagai berhala Indonesia. Karena idol itu artinya adalah berhala sebenarnya. Kenapa sih kok berhala itu diartikan sebagai idol? Karena balik lagi, itu menjadi suatu hal yang kita puja-puja. Jadi kalau pakai bahasanya Tuhan Yesus bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hati kita berada bukan pada Tuhan, tetapi kita meletakkannya pada hal-hal terkait dengan harta dan segala rupanya, itu bisa kita katakan kita memberhalakan sesuatu. Kita punya mindset kita, arah hidup kita adalah untuk kekayaan, maka kita menjadikan harta itu sebagai berhala. Ya, kalau bicara berhala, Bapak Ibu, berhala zaman sekarang itu banyaknya bukan main. Tadi sudah disebutkan bentuk berhala yang umum kita kenal. Ada patung, ada pohon, dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, di zaman sekarang berhala itu banyak. Tidak cuma harta, Bapak Ibu. Tetapi apa? Hawa nafsu yang pertama. Itu menjadi berhala. Ya. Karena apa? Karena bisa saja kita mengarahkan diri kita untuk memenuhi hasrat kita. Atau bahkan misalnya, apa yang bisa menjadi berhala buat kita? Gaya hidup. Ya, zaman sekarang ya Bapak Ibu, kalau kita lihat kasus idong, saya bilangnya investasi bodong gitu ya. Indong, investasi bodong, itu kan banyak sekarang Bapak Ibu. Beberapa terkuak. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca berita, beberapa pendeta pun tersangkut di urusan itu, begitu ya. Ada beritanya. Beberapa pendeta di Jakarta saya lihat, puji Tuhan bukan GKI, tersangkut ya dengan kasus investasi yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka menawarkan kekayaan dalam waktu singkat. Kalau kamu punya uang 5.000, kamu taruh di tempat saya, nanti bisa dilipat gandakan dalam satu hari jadi 500.000. 500.000 dikalikan lagi 100, kalikan terus saja. Kita langsung mikirnya, wah banyak. Ya. Akhirnya apa? Kita memfokuskan daya upaya kita ke sana. Padahal kita udah nggak pelajarin lagi itu bodong atau bukan. Ya. Itu investasinya benar apa bukan. Orang jualan aja untungnya itu banyak sekali. Sampai bisa berkali kok dari 500.000 dari 5.000 jadi 500.000 kok 100 kali. Ini orang jualan apa bisa untung saya uang diputar jadi seperti itu. Itu menjadi berhala-berhala kita di masa kini. Sesuatu yang menjadi pujaan kita. Gaya hidup juga sama, akhirnya berdampak. Wah, kita lihat di luar sana anak-anak muda kita mungkin kalau kita lihat anak kita, cucu-cucu kita, mereka pasti punya yang namanya orang yang jadi panutan. Apalagi generasi-generasi anak-anak SMA, SMP sekarang kalau saya lihat punya panutan. Entah itu artis-artis lah. Mereka berupaya mengikuti gaya hidupnya si artis itu.
Sampai kalau kita ingat, Bapak Ibu mungkin pernah dengar kasus kemarin itu sempat rame di jagat media sosial kita terkait dengan sebuah fanbase gitu ya. Kelompok kelompok boleh dibilang kalau bola supporter gitu ya, tapi ini supporter artis lah begitu ya. Kelompok supporter artis ini mempolisikan seseorang yang namanya Sapa begitu ya, Sapa Sepes. Karena apa? Karena dia dituduh menghina artisnya, artis yang jadi panutan kelompok ini. Padahal kalau kita berpikir lagi, apakah artisnya peduli dengan itu? Saya pikir tidak. Wong artisnya di Korea, yang berantem orang Indonesia. Kan sesuatu yang aneh. Tetapi apa? Kelompoknya ini berusaha untuk mengikuti tren artis itu. Oh, dia hari ini makannya apa, pakai bajunya warna apa, lalu juga gaya rambutnya dicat warna apa, warna hitam, warna putih, pink, polkadot, atau warna apa. Ya. Semua diikuti. Menjadi suatu hal yang memfokuskan diri. Gaya hidupnya pun diikutin. Kalau dia makan stick daging, makan stick daging. Kalau dia makan stick drum, makan pula stick drum. Semua diikuti. Itulah yang menjadi apa? Suatu hal yang membuat kita akhirnya tidak terkoneksi dengan Tuhan. Karena apa? Karena hal-hal tersebut menjadi berhala. Menjadi suatu hal yang kita puja. Begitu ditanya, saya punya pengalaman dengan anak-anak katekisasi saya begitu ya. Iseng-iseng saya nanya, gimana kabar idol Korea yang ini gitu ya. Kadang dulu waktu katekisasi itu suka ngumpul gitu ya anak-anak, gimana kabar idol yang ini, wah ini bisa mereka ceritakan. Atau kalau yang suka bola, kemudian saya juga suka bola gitu ya, gimana kabar pemain belakang kita yang terkenal itu, oh mainnya kacau Pak, mau ngoper bola aja dia nggak lihat orangnya gitu ya. Mereka bisa menjelaskan. Tapi begitu saya tanya, coba kalian jelaskan kepada saya tentang sejarah singkat GKI Cicurug. Bingung mereka. Nggak bisa baca. Materinya padahal baru diajarkan minggu kemarinnya. Lupa mereka sama materi. Itu menjadi sebuah sebuah arah hidup pada akhirnya. Nah, ini yang juga dihidupi oleh kita. Pada masa kini banyak berhala-berhala yang membuat kita teralih arah hidupnya. Dari yang harusnya kita sebagai hamba Tuhan, memuliakan nama Tuhan, berorientasi hidup kepada Tuhan. Karena ada satu hal ini, kita mengarahkan perhatian hidup kita ke sana. Kita mengarahkan segenap daya upaya kita untuk memenuhi tuntutan-tuntutan si berhala ini. Bukan kita meneladani firman Tuhan dan juga mengikuti kehendaknya, tetapi menjadi kita dari yang tadinya mengikuti kehendak Tuhan justru teralih perhatiannya ke berhala-berhala ini. Bahkan kita menuntut diri kita untuk menyamai mereka. Dan kalau bicara idol Korea itu, ya orang idol Korea kalau berantem di Indonesia belum tentu dia peduli. Bahasanya juga beda. Nah, kalau kita melihat bacaan kita Bapak Ibu pada saat ini Mazmur 97. Ini ada sebuah Mazmur yang menyatakan bahwa Tuhan adalah Raja. Kalau sudah dikatakan Raja, berarti dia adalah pimpinan hidup kita. Hidup kita di bawah kepemimpinan Tuhan. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah sosok yang menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang besar, Raja yang besar, mengatasi segala. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar, gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruhnya. Kalau kita melihat dari pemaparan ini Bapak Ibu, ini menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Api menjalar dan menghanguskan para lawannya. Kilatnya menerangi dunia. Gunung itu luluh seperti lilin. Ya, terbakar. Semua, di ayat 7 bahkan dikatakan, semua orang yang beribadah kepada patung atau kepada berhala akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Ini menegaskan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang
Kekuasaannya melampaui segala. Kekuasaannya terlebih besar dari apapun itu. Bahkan dunia gemetar ketika ia menggunakan kilatnya untuk menerangi dunia. Bumi gemetar melihat kilat-kilat. Allah adalah sosok yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Bahkan dia menjadi sosok yang memiliki dunia ini. Pemilik sekaligus pencipta dunia. Dari Mazmur ini, pemazmur ingin menegaskan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Raja di dalam hidup kita. Tuhan adalah satu-satunya sosok yang patut untuk kita sembah. Tuhan adalah satu-satunya sosok yang harus menjadi pemimpin dalam hidup kita. Tidak ada sosok lain yang dapat menggantikan peran Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di dalam ayat 10 kita bisa melihat pemazmur mengatakan, "Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus." Ini menjadi sebuah bagian yang menegaskan bahwa setiap mereka yang beribadah kepada Allah, yang mengasihi Tuhan, itu harus membenci kejahatan. Sebab kejahatan tidak sesuai dengan perintah Tuhan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Dia memelihara nyawa orang yang dikasihi. Orang-orang yang dikasihi Tuhan ini menunjuk kepada orang-orang yang melakukan kasih setia. Mereka yang menjadi pelaku-pelaku kasih, bukan hanya sekedar mengatakan kasih, tetapi benar-benar mereka lakukan dan mereka nyatakan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Mereka inilah yang disebut sebagai orang benar karena apa? Karena mereka mengarahkan dirinya untuk berfokus kepada Tuhan. Benar-benar menyadari bahwa Tuhan adalah pemimpin hidup mereka. Segala hal yang menjadi kehendak Tuhan itu juga yang harus mereka kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap mereka yang mengikut Tuhan akan bersukacita karena Tuhan mengasihi setiap mereka. Kasih itulah yang menggerakkan setiap para pengikut Tuhan untuk boleh terus bekerja, boleh terus mewartakan kasih, dan tetap berfokus kepada firman Allah. Firman yang menghasilkan kehidupan. Tentu ini berbeda dengan berhala. Kalau berhala, Bapak Ibu, saya katakan tadi, untuk urusan gaya hidup, kekayaan. Kalau kita mengikuti tuntutan itu, maka tuntutan itu tidak akan ada habisnya. Bahkan justru menghancurkan relasi. Ada orang yang tadinya berteman, gara-gara beda pandangan terkait dengan entah pilihan politik, atau bahkan terkait idola, apapun idolanya, mereka bisa jadi bermusuhan. Keluarga yang tadinya saling menguatkan, saling mengasihi satu dengan yang lain, karena mereka mengarahkan diri bukan pada kasih Allah tetapi kepada berhala, maka kehidupan mereka berantakan. Karena tidak ada lagi kasih yang hidup. Kasih Allah adalah sesuatu yang mempersatukan. Berbeda dengan berhala yang menjadikan diri kita sebagai pusat. Membuat diri kita pada akhirnya tertuntut untuk mengikuti tuntutan-tuntutan yang mengarahkan kita kepada kebinasaan. Kasih Allah adalah sesuatu yang menolong kita untuk mengikuti Tuhan. Untuk semakin menyadari bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan telah memberikan hidupnya
untuk keselamatan kita. Bahkan ia tidak meninggalkan kita. Ia memberikan kepada kita roh yang menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku kasih yang nyata. Ini juga Bapak Ibu yang berbicara kepada kita melalui perenungan pada malam hari ini. Tema kita berhala versus kasih setia. Kalau kita bicara berhala, maka itu adalah sesuatu yang berbahaya. Apalagi di era digital saat ini. Ketika kita terlalu berfokus untuk memenuhi tuntutan-tuntutan pribadi kita, kita berfokus untuk mengikuti gaya hidup orang-orang di luar sana yang kita juga nggak tahu mereka melakukan itu untuk motivasi apa, memamerkan kekayaan mereka. Ketika kita berupaya untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang juga tidak masuk akal, maka sebenarnya kita mengarahkan diri kita kepada berhala-berhala modern. Melalui Mazmur 97 ini Bapak Ibu, mari kita mengingat kembali bahwa Allah adalah setia. Kasih-Nya adalah kasih yang setia. Kasih-Nya menolong kita untuk mengarahkan diri kita kepada kehidupan, bukan kepada kebinasaan. Kasih-Nya adalah sesuatu yang menyelamatkan kita. Dan kesetiaannya adalah kesetiaan yang tidak berkesudahan. Sebab Ia adalah pemilik dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Marilah Bapak Ibu, melalui perenungan hari ini kita semakin setia di dalam mengikut Tuhan. Ketika menghadapi kesulitan, ingatlah bahwa Tuhan telah lebih dahulu menderita buat kita. Ketika kita di dalam sukacita, maka ingatlah ada Tuhan yang menolong kita untuk sampai kepada sukacita yang kita rasakan. Ketika kita di dalam kesesakan, ingatlah ada Tuhan yang memberikan kepada kita kelegaan. Ketika kita di dalam kelegaan, maka ingatlah ada Tuhan yang menyertai kita untuk sampai pada proses itu. Jangan kita tergoda oleh godaan-godaan duniawi, godaan-godaan yang fana, yang mengarahkan kita kepada kebinasaan, kepada perselisihan dan menjauhkan diri kita dari persekutuan kita, dari kasih. Tetapi marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dan Ia akan mendekat kepadamu. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku kasih yang nyata. Sebab Allah telah mengasihi kita lebih dahulu. Dan marilah kita menjadi hamba-hambanya yang setia di dalam mengikut Tuhan dan mengasihi sesama. Sebab Ia telah setia kepada kita dan lebih dahulu mengasihi kita. Selamat menjadi hamba yang setia, yang hidup di dalam kasih Tuhan. Teruslah memeriksa diri kita. Apakah orientasi hidup kita adalah untuk kemuliaan nama Allah atau untuk kemuliaan diri kita? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu, kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan. Yang pertama adalah untuk gereja kita, khususnya besok ada ibadah dalam kenaikan Tuhan Yesus jam 8 pagi yang akan dipimpin oleh Pendeta Lukman Sitorus. Juga ada kebersamaan GSM setelahnya. Kita doakan agar ibadah berjalan dengan baik, kebersamaan juga boleh berjalan dengan baik. Juga kita berdoa untuk persiapan persembahan syukur tahunan atau pesta panen tanggal 5 Juni. Kita doakan agar segala sesuatunya boleh tersedia. Kita doakan juga untuk kebutuhan dana cicilan ke PH Penabur untuk renovasi gedung pelayanan kita. Kiranya segala sesuatu boleh tercukupi. Juga jualan boleh laku boleh katanya gitu ya. Jualan laku, segala daya upaya menghasilkan berkat. Kita juga berdoa untuk segenap aktivis karyawan kita, khususnya persiapan sekolah minggu untuk kembali onsite bulan Juli mendatang.
juga untuk persiapan CD anak-anak pada tanggal 12 ibadah kedua 12 Juni, untuk baptis anak tanggal 19 Juni jam 9 ibadah kedua. Kita juga berdoa untuk keadaan di sekitar kita, keamanan, khususnya menjelang pemilu bangsa dan negara kita. Kita doakan agar program-program pelayanan juga boleh berjalan dengan baik. Kita berdoa untuk rekan-rekan kita yang di dalam kondisi sakit atau dalam masa pemulihan. Untuk Saudara Reja Purba, Saudara Adesia Haan, Ibu Hartini, adik dari Bu D. Aslanto, Ibu Sri Harumi. Lalu juga kita doakan untuk Bapak Suparman di dalam pemulihan. Kita doakan juga untuk Bapak Yohanes Lumantobing dalam pemulihan. Kita juga doakan untuk PPDB BPK Penabur yang terus berjalan sampai hari ini, dan untuk anak-anak kita yang masih menentukan kelanjutan studi mereka dari SD naik SMP, SMP naik SMA, SMA mau ke kuliah, TK mau masuk SD, supaya boleh diberkati segala sesuatunya. Ada tambahan Bapak Ibu? Untuk Kesia yang akan tes hari Sabtu, Pak Sam. Oh iya, oke Pak. Siap. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau sudah tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Bersyukur Tuhan, malam hari ini kami diingatkan untuk memeriksa diri kami, memeriksa arah diri kami ya Bapak. Apakah kami menghamba kepada berhala-berhala duniawi di era digital ini, atau kami berorientasi kepada kasih setiamu yang menolong kami terus berproses bersama dengan Kau. Tuhan, mampukan kami ya Bapak, agar kami boleh tetap setia menjadi pengikut-Mu, mengarahkan diri kami, senantiasa memeriksa motivasi kami, agar segala sesuatunya berkenan kepada-Mu saja. Kami pada saat ini berdoa untuk gereja kami, mengingat ya Bapak, baktian pada besok, jam 8 pagi, baktian kenaikan, biarlah berjalan dengan baik. Juga untuk kegiatan kebersamaan guru sekolah minggu, jam 9:30, biarlah melalui kebersamaan ini, kami guru-guru sekolah minggu boleh semakin bersatu untuk menatap pelayanan di era yang baru, ketika kami sudah boleh kembali onsite lagi nanti ya Bapak untuk bulan Juli. Biarlah kami juga boleh mempersiapkan diri segala sesuatunya, agar anak-anak juga boleh mendapatkan pengajaran yang baik ya Bapak. Kami berdoa untuk kegiatan CD pada tanggal CD dan baptis dewasa pada tanggal 12 Juni mendatang, serta baptis anak pada tanggal 19 mendatang. 19 Juni biarlah juga berjalan dengan baik. Kau persiapkan anak-anak-Mu ini ya Bapak. Segenap orang tua mereka juga boleh Kau siapkan dan berikan hikmat, agar mereka boleh mendidik anak-anak-Mu ini dalam jalan yang Kau kehendaki saja. Kami berdoa untuk segenap aktivis kami, segenap karyawan kami, Kau juga boleh terus bangkitkan semangat mereka agar tetap melayani ya Bapak di gereja kami, bahkan menjadi inspirasi yang menarik, agar umat boleh terlibat juga ya Bapak. Anggota jemaat kami boleh terlibat di dalam pelayanan. Kami juga berdoa untuk kebutuhan gereja kami, untuk pelunasan cicilan ke PHBPK Penabur, Kau yang senantiasa cukupkan. Segala daya upaya biarlah boleh sesuai dengan kehendak-Mu, dan juga untuk persiapan ibadah hari raya panen tanggal 5 bertepatan dengan Pentakosta, Kau yang juga boleh siapkan segala sesuatunya ya Bapak, di mana kami akan mempersembahkan persembahan syukur tahunan. Biarlah semuanya juga boleh menjadi berkat, khususnya menolong gereja kami untuk melunasi cicilan ke Penabur. Kami berdoa pada saat ini mengingat bangsa dan negara kami di dalam menghadapi kontestasi politik tahun 2024. Biarlah perdamaian boleh tetap terjaga ya Bapak. Kau yang juga boleh mendamaikan setiap pihak yang bertikai,
dan biarlah kami boleh menjadi pembawa damai-Mu di tengah dunia ini. Kami juga berdoa untuk kondisi keamanan di sekitar kami juga, Engkau yang boleh berkati supaya kondisi keamanan boleh tetap kondusif ya Bapak. Kami juga berdoa mengingat rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit atau dalam pemulihan, untuk Saudara Reja Purba, untuk Saudara Desia Haan, untuk Bapak Suparman, Ibu Hartini, adik dari Ibu Sri Harumi atau Bu Aslanto. Kami juga berdoa untuk Bapak Yohanes Lumantobing dan juga rekan-rekan kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan juga Engkau boleh berkati mereka semua. Engkau yang senantiasa pulihkan kondisi mereka. Engkau yang senantiasa terus tolong agar pengobatan yang berjalan boleh membawa mereka kepada kesehatan. Keluarga yang mendampingi juga berikan sukacita ya Bapak, agar tetap berpengharapan di dalam Engkau saja. Untuk anak-anak kami juga ya Bapak, anak-anak kelas 3 SMP, 3 SMA, 6 SD, TKB yang mau ke SD, yang semua yang mau melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, kiranya Engkau berkati mereka, khususnya di dalam menentukan pilihan sekolah lanjutan mereka. Biarlah semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Juga kami mengingat saudara kami Kesia ya Bapak yang akan tes, kiranya Engkau juga boleh persiapkan dia selalu. Engkau juga menolong anak-anak kami yang akan menghadapi ujian akhir semester. Engkau yang juga mempersiapkan mereka supaya mereka boleh bekerja dengan jujur dan giat belajar ya Bapak. Kami juga mengingat persiapan pernikahan saudara kami terkasih Bilangan ya Bapak di Lampung. Kiranya Engkau yang juga boleh terus persiapkan saudara kami ini, dan juga Engkau yang cukupkan segala kebutuhannya, perjalanan dari tempat ini, dari keluarga Bilangan ke Lampung, Engkau yang juga sertai ketika kembali ke tempat ini juga Engkau sertai selalu ya Bapak. Kami juga mau mengingat untuk setiap kami ya Bapak, dengan segala pergumulan kami, kiranya Engkau yang juga boleh pakai agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mau mendoakan penabur sekolah yang Kau izinkan berdiri ini ya Bapak di dalam PPDB-nya. Kau yang juga boleh terus berkati agar anak-anak-Mu boleh bersekolah di sana. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna yang hanya kami satukan. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri PRT kita malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 426. Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segala lepas, remuk dan segala lepas. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Yang berubah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang.
Baik, Bapak Ibu, PRT kita sudah selesai. Sebelum saya memberikan kepada Ibu Marni, saya mau menyampaikan beberapa pengumuman dulu. Yang pertama adalah untuk besok, Bapak Ibu, ibadah jam 8 ya. Itu ibadah kenaikan dengan tema Sampaikanlah Berita Pertobatan dan Pengampunan, akan dipimpin oleh Pendeta Lukman Sitorus dari GKI Penginjil. Setelahnya juga Bapak Ibu, setelah setelah ibadah kenaikan, ada kebersamaan guru sekolah minggu di area parkiran di bawah gedung pelayanan yang baru. Diimbau dapat ikut Bapak Ibu, dan itu akan mulai. Ada games yang menarik pastinya, ada games yang menarik, ini ya. Door prize itu bahasa Indonesianya hadiah pintu, Bapak Ibu. Dan juga pastinya ada konsumsi, Bapak Ibu ya, setelah di acara kebersamaan. Jadi Bapak Ibu, jangan lupa besok hari Kamis ibadah mulai jam 8, jam setengah 10-nya ada kebersamaan guru sekolah minggu, dan hari Minggu ibadah seperti biasa jam 7 dan jam 9, Bapak Ibu. Untuk tanggal 5 Bapak Ibu juga kita ada Pentakosta jam 7 dan jam 9. Bagi Bapak Ibu dipersilakan untuk mempersiapkan persembahan syukur tahunannya, dapat mengirimkan persembahan syukur tahunan lewat metode lewat metode yang pertama ada transfer ya ke rekening milik GKI Curug berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang mau secara cash atau tunai dapat membawa tanggal 5 di tempat yang telah disediakan. Di dalam amplop tertutup bertuliskan persembahan syukur tahunan, boleh dituliskan namanya juga gitu ya. Lalu juga untuk yang hasil bumi, Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan masing-masing penata-pendamping wilayah untuk penjemputan persembahan. Begitu ya, daftar penata-pendamping wilayahnya ada di dalam tayangan berikut ini. Jangan lupa juga Bapak Ibu yang anak-anak remaja dan anak-anak kelas Immanuel, hari Minggu tanggal 29 ibadah kelas Immanuel digabung di ibadah remaja pada pukul 9 pagi. Langsung masuk di ruang remaja saja, anak-anak kelas Immanuel jam 9. Diimbau agar tidak terlambat, baik untuk anak-anak remaja maupun anak-anak kelas Immanuel. Itu saja pengumuman dari saya. Saya serahkan ke Bu Marni untuk pengumuman selanjutnya. Terima kasih Pak Sam. Selamat malam semuanya. Malam Bu. Ya. Selamat malam. Ini sebetulnya sih belum ada ya Pak pengumuman di lansia, karena kan kami pengurus belum rapat untuk mau mengadakan hot itu. Jadi kalau nanti kita ngobrolnya di sini terlalu lama. Jadi nanti kalau sudah rapat baru akan kita sampaikan. Hanya nanti dari pengurus minta tolong ke Pak Sam untuk mencarikan tema dari Hari Orang Tua, dan nanti untuk renungan singkat dibawakan oleh Pak Sam gitu. Jadi ya hanya itu dulu aja. Nanti kalau ada nanti setelah kami rapat Pak. Karena kita juga akan mengadakan perlombaan gitu, biasa kuis. Terus rencananya kalau bisa kami bukan minta di bawah Pak, di ruangan di sekolah minggu di atas, karena kami pengen ditayangkan begitu. Oke, selain bisa enggak? Ya, kalau bisa, kalau enggak juga enggak apa-apa di bawah. Nanti dikomunikasikan deh format acara, karena saya dengar mau ada lomba balap karung gitu kayaknya. Biasa kan Pak. Ada lomba balap karung. Masa nenek-nenek punya karung? Bukan salah dengar berarti. Balap makan kerupuk. Enggak. Enggak Pak, enggak gitu. Kuis aja sama yang lain seperti biasa gitu aja, nanti tahu tempatnya mau di bawah nggak di atas, nanti kita rundingan dengan Pak Ketua.
Itu aja Pak, lainnya nanti aja ya, takut lama, kasihan. Terima kasih semuanya, terutama Pak Sam. Terima kasih Bu Mami. Sama-sama. Sudah tidak ada pengumuman lagi. Sampai di sini PRT kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok dan hari Minggu. Jangan lupa. Terima kasih Pak Sam. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam orang Solo. Ah, Mas Eja.